Selamat malam, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Brimi Rumbarar dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penambatan nitrogen secara hayati pada tanaman kacang tanah. Ini merupakan tugas praktikum budidaya tanaman pangan. Jadi, di sini bahan dan alat yang digunakan untuk pengamatan penambatan nitrogen pada tanaman kacang tanah itu, yang pertama ada benih kacang tanah, yang kedua adalah media tanam di mana ada tanah dan pupuk kandang 1:1, serta ada pupuk kandang dan sekam 1:1. Dan alat yang digunakan adalah 1 lembar polybag. Kacang tanah sebagai anggota family yang memiliki kemampuan membentuk bintil akar dan menambah nitrogen melalui hubungan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Tanaman kacang tanah berfungsi sebagai inang, menyediakan tempat bagi Rhizobium dalam bintil akar, dan energi untuk menambah nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur pokok dalam produksi tanaman pangan, khususnya kacang-kacangan. Dengan penambatan nitrogen secara simbiotik, didapatkan sumber yang murah dan dapat membantu mengurangi biaya produksi, terutama pada tanah yang tidak subur. Rhizobium adalah salah satu bakteri yang bermanfaat bagi pertanian. Beberapa Rhizobium bersifat spesifik, yaitu hanya membentuk bintil pada kacang-kacangan tertentu. Sementara yang lain mungkin membentuk bintil pada beberapa kacang-kacangan. Ada 2 cara Rhizobium membentuk bintil akar pada kacang-kacangan, terutama pada kacang tanah, yaitu infeksi melalui rambut akar dan yang kedua melalui celah. Infeksi melalui rambut akar terjadi pada sebagian besar kacang-kacangan, sedangkan infeksi melalui celah hanya terjadi pada beberapa kacang-kacangan, terutama pada kacang tanah. Proses Rhizobium pada tanaman legum umumnya terjadi dalam 4 tahap prainfeksi, yaitu kolonisasi Rhizobium di daerah rhizosfer, yang kedua penempelan di permukaan akar, yang ketiga penyabangan rambut akar, dan pembekokan rambut akar. Bakteri Rhizobium masuk ke dalam akar melalui pangkal akar lateral. Karena pada tempat munculnya akar lateral tersebut terjadi patahan di epidermis dan korteks sehingga membentuk celah yang dapat dimasuki oleh Rhizobium. Oleh karena itu, bintil akar pada kacang tanah hanya berkembang pada tempat munculnya akar lateral. Selama proses ini berlangsung, tidak terjadi benang infeksi yang dibentuk oleh rambut akar, sehingga rambut akar dianggap tidak berperan dalam proses infeksi pada kacang tanah. Bakteri Rhizobium setelah masuk ke dalam akar menempati ruang di antara dinding, rambut akar, dan sambungan epidermal dengan sel-sel korteks. Bakteri yang memasuki sel diselubungi oleh membran. Setelah infeksi intraseluler terjadi, bakteri secara cepat memperbanyak diri. Perkembangan bintil terjadi melalui pembelahan berulang-ulang dari sel-sel tanaman inang yang terinfeksi. Masing-masing anak sel inang mengandung beberapa rhizobia. Pada saat sel inang berhenti membelah, bakteri berubah menjadi bentuk bakteroid. Perubahan ini disertai dengan perubahan metabolik. Bintil akar pada kacang-kacangan terdiri dari 2 jenis, yaitu determinan dan indeterminan, berdasarkan pada periode pertumbuhan bintil. Bintil akar kacang tanah termasuk tipe determinan, karena lapisan yang tidak terinfeksi mengatur difusi oksigen ke bagian dalam bintil, yang merupakan fitur sangat penting untuk penambatan nitrogen.
Di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam dan distribusi dari bintil akar. Bintil akar tersebut bervariasi dalam bentuk warna, ukuran, tekstur, dan lokasi. Bentuk dan lokasi bintil itu ditentukan oleh tanaman inangnya. Pada tanaman kacang tanah, bintil akarnya banyak terdapat di bagian hipokotil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penambatan atau aktivitas penambatan nitrogen dalam bintil akar. Aktivitas penambatan nitrogen dalam bintil akar dipengaruhi oleh difusi oksigen ke bagian dalam bintil dan oleh partisi fotosintat dari tanaman untuk bintil melalui akar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola aktivitas penambatan nitrogen. Aktivitas penambatan nitrogen pada tanaman legum pada umumnya membentuk pola tertentu yang konsisten dengan fase pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada kacang tanah, aktivitas penambatan nitrogen mulai pada umur sekitar 25-30 hari dan mencapai maksimum dan mendekati fase akhir pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya akan menurun. Pada tanaman kacang tanah, kandungan leghemoglobin dalam bintil mencapai maksimum pada fase pengisian polong. Kemudian menurun namun masih cukup tinggi hingga tanaman tersebut dipanen. Demikian pula dengan bobot kering akar dan daun meningkat hingga mendekati akhir pertumbuhan tanaman. Sedangkan kandungan nitrogen daun mencapai maksimum pada 2 bulan pertama setelah tanam, selanjutnya menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembintilan dan penambatan nitrogen pada kacang tanah. Di sini, faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik yang sangat mempengaruhi pembintilan dan penambatan nitrogen pada kacang tanah, yaitu yang pertama ada kelembapan, suhu, dan cahaya. Kelembapan yang tinggi maupun terlalu rendah dapat merugikan simbiosis antara tanaman legum dengan bakteri Rhizobium. Dan yang kedua ada kekeringan. Kekeringan dapat menyebabkan kegagalan infeksi sehingga tidak terjadi pembintilan. Kekeringan sangat menekan nitrogen sehingga menyebabkan hilangnya kelembapan dari bintil akar dan terhambatnya fotosintesis. Dan yang ketiga ada temperatur, di mana temperatur yang sangat tinggi akan mempengaruhi infeksi bakteri dan penambatan nitrogen pada kacang tanah. Yang ketiga ada cahaya. Yang keempat ada cahaya, di mana selama proses pembintilan ada 2 kondisi yang berkaitan dengan penyediaan unsur hara untuk Rhizobium. Di mana kondisi pertama terjadi selama fase infeksi ketika Rhizobium terletak di luar sel tanaman. Pada fase ini, bakteri secara aktif tumbuh dan membelah diri, dan sepenuhnya tergantung pada ketersediaan unsur hara di luar sel tanaman. Kekurangan hara esensial pada fase ini dapat membatasi terbentuknya bintil akar. Kondisi yang kedua terjadi setelah Rhizobium masuk ke dalam sel-sel korteks. Di dalam sel tanaman ini, Rhizobium tergantung sepenuhnya pada penyediaan hara dari tanaman inang. Berfungsinya bintil membutuhkan unsur hara esensial meliputi P, S, Fe, Mo, dan Co. Bintil yang efektif mengandung unsur-unsur tersebut dalam kadar yang tinggi. Yang kelima adalah pH tanah. Kemasaman tanah dan kaitannya dengan permasalahan KHCA, keracunan Al dan Mn menimbulkan pengaruh merugikan terhadap pembintilan dan penambatan nitrogen. Sekian pembahasan saya tentang pengamatan penambatan nitrogen secara hayati pada kacang tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam dan bahagia.